Sebuah media untuk generasi produktif yang mengeksplorasi human skills dari sisi komunikasi, kepemimpinan, dan kreativitas. Halo semua, selamat datang kembali di Andal Indonesia episode 3. Episode 3. Kita di episode 3 ini diberi furniture yang enak oleh Arbor & Troy. Sebuah kehormatan, terima kasih Arbor & Troy. Ini kalau megang kayak gini nggak boleh. Iya, gue duduk, makanya gue nggak nyender, ketiduran gue di sofa ini kalau gue nyender. Sangat nyaman, terima kasih. Thank you banget Arbor & Troy Arbor for & Troy. the table and the chair. And the chair. Yes, bagus kan? Untuk episode 3 ini kita akan ngomong soal feedback ya, Par ya. Gitu, dan gue suka banget dengan episode ini karena gue rasa kita kan ada di generasi yang sangat aktif ya. Maksudnya kayak kita komunikasinya tuh kuat banget, kenceng banget dibanding generasi-generasi yang sebelumnya yang kita di sini celebrate banget kayak istilahnya two way communications. Kalau dulu kan masih one way. Nah, cuman kayaknya gue rasa penting untuk kita juga tahu gimana caranya kasih feedback, caranya kita denger feedback supaya karena gue juga merasa kita suka konflik gara-gara ini nih. Kayak either kita nggak ngerti cara kasih feedback terus orang tersinggung atau kita nggak bisa terima feedback jadi kita yang tersinggung. Bener, tapi lucunya ya, ini yang gue selalu lihat Tim, kalau orang-orang tuh selalu begini. Kalau dibilang setuju nggak harus ngasih feedback, setuju. Setuju nggak harus dapat feedback, setuju. Mau nggak dapat feedback, mau. Begitu dikasih bete. Iya. Gitu kan. Begitu dikasih bingung gimana cara gue ngasihnya ya. Iya. Gitu. Atau iya aja terus ngomong di belakangnya kayak. Asli. Atau gue nggak suka dia ngomong-ngomong gitu tentang gue gitu. Tapi ini idealisme gue tuh begini. Nah, gitu, ngomong-ngomong soal idealisme itu yang akan kita kupas banget ya. Karena feedback buat orang-orang yang idealis banget itu susah banget. Yes. Dan ini yang akan kita banyak omongin. Terutama buat narasumber kita, tamu lah ya. Ini tempat udah enak kayak gini. Maksudnya namanya narasumber. Oh, emang TV show. Lu bukan milenial, lu kolonial lo. Kolonial, buset. Ya, kita udah ada Monita Tahalea dan Bayu Risakota. Halo. Hai Mon, hai Bang. Halo. Hai. Gue mau tanya sama Monita atau Bayu, gimana cara kalian di industri kreatif, apalagi musisi ya. Menurut gue dari sekian banyak orang-orang kreatif, musisi tuh lumayan idealismenya tuh kalau ngobrol sama mereka, kalau ya gue juga berkomunikasi sama beberapa dari mereka, denger kayak wah nggak bisa diomongin nih, kayak wah ini sebenarnya chordnya harus kayak gini nih, lu tahu apa gitu kan. Nah itu kan Emang maksud gue bunyinya begini. emang gitu. maksud gue bunyinya gini gitu. Nah itu gimana cara kalian untuk menerima feedback dari orang, dari sesama musisi deh, misalnya lu lagi Lu pernah nggak sih lagi latihan, nge-jam gitu terus nge-jam. ada yang kayaknya lebih asik kalau begini deh gitu. Tapi Terus lu kayak enggak nih, ini nggak mau gue atau enggak gue tuh emang begini gitu. Ya. Ada nggak sih momen-momen gitu? Itu emang agak susah sih karena ya nggak tahu ya apa hanya gue doang atau musisi lain gitu, karena kalau ide musisi itu kadang idenya itu harus di atas semua orang yang ada di ruangan. Kadang suka kayak gitu. Tapi kalau kita nggak dengerin orang juga, itu bisa fatal juga gitu. kenapa? Karena Kan lo akan musisi di atas kemana-mana. semuanya. Iya, lo akan kemana-mana gitu. Nah itu kan proses juga untuk kita bisa, itu masuk lagi ke karakter dan personality sebenarnya. Kalau kita nggak dengerin, itu sebenarnya butuh proses juga untuk dengerin orang kayak begitu gitu. Mungkin gua dulu yang nggak bisa, gini aja gitu. Tapi lu pernah tuh artinya ada momen dimana kalau ada yang ngasih feedback ke lu bilang nggak bisa, tuh ada tuh. Oh ada banget sih gitu. Ada banget gitu selama gue masuk ke industri, apalagi gitu kan. Berarti kayak gue pernah gini, lo nggak tahu gue. Nah itu yang bikin kadang lo nggak bisa diganggu gitu. Iya, karena lo keep bawa-bawa Nah gue pernah itu begini, dia gue gitu. bisa ini gitu ya. Dan itu proses nggak gampang juga karena kan misalkan datang
yang lebih muda lah misalkan gitu. Bener Lu tahu apa sih? Emang gitu. banyak yang lebih muda ya. Bukannya semuanya di studio lu. Oke, acara. Tapi pas yang muda-muda lebih datang pas ini muda-muda dan sih. mereka Iya. kasih feedback ke lo gimana? Ya kadang dengernya sih nggak enak ya. Cuma itu menurut gue kalau buat gue pribadi proses tuh gue ada di pernah di kayak gitu juga gitu, which is yang kadang gue bilang kayak begini, udah ikutin aja. Kalau oke banget, wah gue seneng banget. Kalau nggak oke, gue diem aja gitu, nggak ngomong apa-apa kayak yang lain. Tadi lu sempat bilang lu dulu orang harus ngikut lu banget gitu, sampai sekarang lu bilang ya sekarang lu udah berproses, udah lumayan banget. Nah itu cara lu melewati proses itu gimana? Karena kan itu nggak gampang banget tuh. Makanya tadi gue bilang kan itu personality ya, masuk ke personality juga lo, karakter lo, terus itu kan tergantung lo tuh pilihan lo mau dirubah atau enggak gitu. Nah itu pilihan, pilihan gitu. Bukan caranya ya, tapi pengalaman gitu. Kayak kenapa personality? Karena kadang Monita bisa rubah gue gitu. Terus hal yang kita baca gitu. Terus perjalanan kayak ngeliatin orang gitu kan. Kita pasti manusia sejahat apapun ada satu titik itu punya humility sebenarnya gitu. Dan jadi kadang kalau gue terus gue lo lama-lama capek sih. Gitu. Ada titik pasti lo capek. Gue udah yakin banget gitu dan gue udah laluin gitu. Mungkin sekarang orang yang masih ada di situ gitu. Tapi gue puji Tuhan gue udah lewatin itu semua gitu, dimana gue harus gini, apalagi lu masih muda gitu kan, kayak gue ini ide gue gitu, ini pasti bagus, coba enggak gitu. Ternyata justru orang-orang yang kasih lo feedback itu yang koreksi lo gitu, yang koreksi lo balik lagi gitu. Kenapa personality juga ya itu lagi orang-orang terdekat lo, lingkungan lo gitu, itu yang membentuk lo juga gitu. Dan gue mungkin mau nanya sedikit spesifik ke bagian ini. Nah, tadi lu bilang daripada kita daripada dikasih feedback dadakan lebih enak kita minta feedback duluan. Nah, itu caranya gimana sih lo, kayak kapan momennya sih, atau cara lo ngomongnya tuh lo gimana untuk actually minta feedback duluan? Memang sekarang gue lagi ngerjain album, ada nama produser Ronald Steven yang kerjain Asian Games kemarin. Nah, itu dia kan sangat-sangat dominan kan, gitu kan. Nah, di situ gue belajar gitu, gue bisa picture myself gitu, oh gue kayak gini nih gitu. Nah jadi gue bisa oh ya udah cobalah dia akan kayak gimana gitu. Jadi gue ngebayang kayak dia ngomong apa kasih ini, oh iya nih gue kayak gini nih dulu. Ya udah sekarang gue coba dengerin. Gue coba dengerin dan dia termasuk yang Nah itu ketika gue belajar untuk dengerin, gue bisa tahu, oh ada kesalahan di sini nih, gitu. Ada kesana, gue bisa feedback lagi ke dia. Seharusnya nggak gini, ini gini lebih baik. Tapi lu ini udah bagus banget gitu. Tinggal yang ini aja nih, coba lu giniin gitu. Nah di situ, nah kita kan nggak bisa sendiri kan, pasti kita kerjasama. Mau lo sejago apa, lo mau bisa main musik, lo pasti kerjasama sama orang gitu. Ya, itu indahnya kerjasama gitu, bisa saling feedback kan. Jadi belajar dengerin dulu ya. Belajar dengerin dulu. Nah gue tuh awalnya susah memang, tapi di sini gue harus stretch gitu, stretch gue punya heart, gue punya ego tuh stretch banget gitu untuk tone down untuk ini, itu agak susah gitu. Susah banget untuk orang kayak gue jujur, yang memang tadi kita ngomongin alpha gitu, yang memang alpha gitu, yang dominan juga gitu. Ketika lo berhubungan dengan seseorang yang dominan juga, nah di situ sebenarnya tempat yang sangat baik untuk lo belajar gitu, untuk lo ngaca nih gitu. Wah, ada tips nggak tapi tips caranya tone down? Berdoa men, begitu. Itu susah banget, banget. Sampai sekarang gue masih belajar, tapi
ya banyak yang bilang udah mulai berubah, ada perubahan gitu. Betul gak Pon? Berubah gak? Udah berubah Mon? Kalau wanita Itu nomor gimana? satu sih. Kalau misalnya gue mau memberikan feedback dari jawaban Bayu. Asik. Kalau misalnya gue lihat kan gue sempat nemenin dari kalau dulu dia lagi kerja di dalam studio ataupun dia lagi manggung. Itu juga lumayan stres ngeliat cara kerja dia, komunikasi dia ke teman-temannya karena tapi gue nggak bisa ikut campur karena itu cara kerja dan lingkungan dia gitu kan. Emang kalau gue lihat nggak apa-apa nih ya. Dulu emang dia dominan banget sama teman-teman bandnya. Terus dia di studio juga dia bener-bener kayak gue mau kayak gini, lo semua ikutin gue gitu kan. Oh kita memilih tamu yang tepat benar. Benar. Tapi benar kita bisa tahu banyak hal nih berarti tentang feedback. Di satu sisi gue suka karena gue nggak punya hal itu untuk gue di kerjaan gue nggak punya keberanian seperti dia untuk ngelit. Gue maunya kayak gini, lo dengerin gue nggak ada tuh, makanya gue belajar. Oh emang harusnya kayak gini ya. Jadi ini kebalik ya, yang satu lo tuh sangat dominan memberi tapi nggak menerima. Kalau lo mungkin kebalikannya nih. Iya. Kayak gue takut memberi malahan. Takut memberi, jadi gue kebanyakan dengerin dulu. Tapi sebenarnya nggak oke juga sih, karena itu kok gue mendem kan kayak menimbun sendiri. Gitu kayak gue belajar banyak dari cara dia menghadapi orang gitu. Terus kayak berubah banget sih dari dia yang dulu sangat sampai dia sekarang yang mau denger gimana ya, kayak mau ambil waktu sejenak, space sejenak untuk mikir apa respon dia. Bener. Itu respon dia dulu ke itu gue nggak ada. Oh gitu. Dulu dia benar-benar super duper spontan kayak ada hal ini langsung pak gitu. Ada hal ini langsung wah gitu. Oh oke. Dan itu yang dilakukan ya, maksudnya lu kayak apa tadi yang lu bilang Mon, lu slow down apa gimana tadi? Bayu jadi slow down dulu Bayu ya? jadi punya ada kayak gue ngeliat dia bakal diem beberapa saat dan dia kayak mungkin itu dia menimbang-nimbang respon apa atau pokoknya pikiran dan hatinya bekerja sama kayak respon apa yang harus gue kasih, respon yang tepat. Dia sekarang punya itu. Kalau dulu sama sekali nggak ada, sama teman-temannya kayak apa-apa asbun aja gitu, kayak ngomong apa aja keluar dari mulut dia gitu di studio. Makanya sekarang ini wise banget ya. Tapi Bayu sekarang wise banget ya. Beda banget maksudnya di kerjaannya juga dia jadi kayak gitu. Kalau gue perhatiin beda banget sekarang. Dia bisa bekerja sama dengan baik dengan Ronald karena ya dulu saling dengar, saling kasih feedback gitu. Jadi keren sih. Ya. Kalau lu gimana, Mon? Lu memberi feedback, kalau tadi kan kita ada dengar versinya Bayu kan. Nah, kalau lu memberi feedback ke teman sesama musisi lu tuh gimana? Ini memberi ya Kak. Gue salah satu orang yang sebenarnya takut memberi feedback sih karena buat orang yang takut memberi feedback kayak lu memberi feedback tuh kayak gimana? Biasanya sekali ya gue memberi feedback pasti gue liat orangnya. Kalau gue punya cukup kedekatan hubungan sama orang tersebut, gue akan bisa dengan gampangnya bilang nggak enak tuh bunyinya, gue nggak suka, coba cari cara yang lain gitu. Nah makanya gue dalam memilih partner bekerja sama itu biasanya gue ada pendekatan dulu. Gue ngobrol dulu, gue tahu orangnya kayak gimana, kira-kira orangnya gue bisa terbuka sama dia. Album pertama gue kerjasama dengan Mas Indra Lesmana. Tarik lagi sebelumnya gue sempat kerjasama bareng sama Mas Yofi Widianto. Jadi gue bersyukur punya pengalaman bisa ketemu sama orang yang beda-beda. Jadi bisa belajar kalau gue kerja sama gini kayaknya gue bisa mengutarakan apa yang gue inginkan gak ya. Kayak pertama lo bahas soal idealisme. Gue kelihatannya orangnya soft tapi sebenarnya kalau soal idealisme gue kenceng banget gitu karena gue berasal awal karir gue dimulai dari seseorang yang sama sekali nggak punya idealisme. Awal karir gue nyanyiin lagu siapa aja, artis siapa aja, berdandan ala siapa aja tanpa punya karakter gue sendiri gitu. Jadi setelah gue menemukan idealisme gue itu yang bikin gue bertahan sampai sekarang. Setelah banyak proses itu gue mempertahankan idealisme gue jadi dalam memberikan feedback juga sebenarnya gue lebih hati-hati sih. Gue emang lebih seneng banyak denger dulu sampai ada waktunya, ada momennya dipersilahkan untuk ngasih feedback, baru gue akan menurut gue gini deh gitu. Makanya gue nggak agak picky sih kalau ngasih feedback. Tapi gue suka banget tadi tim yang pas Momon bilang bahwa gue milih orangnya dulu, gue mendingin kerja sama orang yang gue bisa kasih feedback. Jadi daripada buat pendekatan dulu, daripada yuk kerja sama, kan sekarang banyak banget ya apalagi mau buat band, gak usah band deh, mau buat bisnis, buat apa buat andal gitu kan. Kayak gitu. Tapi memang ada sebuah proses di mana lo harus get to know dulu baru abis itu lo kayak
oh ini gue bisa kasih feedback jadi partneran. Iya benar. Jadi waktu gue menemukan partner, jadi ada banyak proses di album pertama kerja sama dengan kayak Mas Indra, itu gue banyak menerima feedback. Begini karena memang gue perlu itu. Gue perlu. Jadi gue nggak sembarangan. Kecuali dia bilang, menurut tuh gimana nih ya, ada satu lagu judulnya Kisah yang Indah, dia nggak bisa menemukan part bridge-nya. Dia akan tanya sama gue, menurut lo ini gimana ya? Menurut gue enaknya gini. Gue dipersilahkan. Baru terus gue dipersilahkan untuk nulis lirik dan lain-lain. Di album kedua gue milih partner karena gue mulai bikin album sesuai dengan yang gue mau kan. Bukan yang orang lain mau. Jadi gue bener-bener cari. Waktu itu ketemu Generasi Tumorang, lumayan enak ngobrol dan dia lumayan terbuka. Waktu gue bilang, gue gak suka yang kayak gini, gue gak suka yang kayak oke, lo sukanya kemana? Dia memberikan gue space lagi. Sampai akhirnya ya udah gue menemukan orang yang tepat untuk bisa ngomong apa aja, gue nggak suka. Terus dia juga, gue membuka, akhirnya kalau kita punya hubungan, waktu dia ngasih feedback ke gue nggak akan merasa tersakiti karena gue tahu apa yang dia kasih ke gue adalah untuk membangun gue. Kita mempercayai orang ini untuk bicara something yang jadi blind spot kita dan dia ngomong sesuatu dan jadi kita nggak tersakiti. Keren. Ini dari tadi kita udah bolak-balik kayak denger Monita sama Bayu cerita tentang feedback, ngasih feedback, dengerin gimana cara nerima feedback. Sekarang kita tes, Far. Nah, saat tadi kan dia bilang, gue bisa nih ngasih feedback. Nah, kita coba beneran. Kita coba nih, gue juga pengen tahu nih Bayu, dia nafasnya kan katanya dia bernafas dulu sekarang kan. sebelum merespon, kita pakai tes. Wah, ternyata 20 detik gitu Bayu diemnya. Jadi yang akan terjadi adalah kita ada beberapa klip nih ya, ada beberapa klip tentang lu berdua gitu kan. Ini udah ada di belakang gue sini. Nanti kita akan cross nih. Jadi nanti ada tentang Bayu, ada tentang Monita. Nah, kalau tentang Monita, lu yang ngasih feedback, Bay. Ini lu dari kapan nih? To be honest, gue pun akan deg-degan untuk ngasih tahu. Iya, ini kita belum tahu sih. Ini disiapin sama tim kita. Tapi gue pengen lu ngasih feedback yang kritik membangun. Soalnya ini gak akan bikin malu gue juga, bikin malu Andal juga. Juga ya. Kita nggak kepikiran sampai situ. Oke, Bayu Risa, terima kasih sudah datang di Andal. Ya tapi feedbacknya nggak boleh. Feedbacknya adalah kamu bagus gitu, jangan gitu. Benar something konkret yang bisa lo kasih gitu ya. Ini keras ya? Keras. Kita lihat siapa duluannya ya. Aduh. Oke. Coba. Kelihatan? Iya. Kelihatan. Jelas. Master, anjay. Gila itu lagi deg-degan banget tuh. Astaga, ini tahun berapa ya? 2005. 2005, udah 10 tahun 17 lewat. tahun. 17 tahun ya? Oh enggak nih. 15 tahun, 14 tahun yang lalu. Gila. Ini Bayu puas banget. Swear poninya kenapa gitu sih? Kenapa berat-berat gitu? Ini self feedbacknya keluar semua. Iya. Ini self feedback nih. Ini gue lagi serak abis nih waktu itu nih. Aduh mati. Oke. Nah. Gila gue malah happy sekarangnya masih deg-degan. Lo inget momen itu Masih tiba-tiba inget ya? banget. Nah, Aduh. bye. Lo apa ya, kita bilang apa ya, music director. This is fun man, this is so much fun. Tadi lo bilang, ayo Mbak, dan ini lo dengan kapasitas lo sekarang. Ya kan, kapasitas lo sekarang. Kalau lo ketemu adalah perempuan bernama. Nah, tadi disitu tulisannya apa ya? Oh iya, bernama 0809. 0806 SMS ke sini itu. Pilih saya. Lo akan feedback apa yang lo akan kasih ke anak itu? Ini. Gue lihat ini barusan ini jangan so baik. Jedanya betul. Jangan so baik kayak. Ini mau jawaban, ada dua nih, ada jawaban yang positif, ada negatif. Dua-duanya dong. Kita pengen tahu. Bring it on. Bring it on. Ini menerima feedback seneng banget ya. Kalau lihat di situ, ini ya profesional musisi atau as a produser gitu, songwriter gitu. Lihat ini, wah nih anak ini nih sebenarnya nanti bagus nih ke depannya nih, dia bisa di prospek untuk karirnya gitu. Nah, lo kalau lo ngomong ke dia langsung, lo ya ini nih kayak orangnya idol nih. gitu. Lo apa yang akan lo ngomongin gitu di situ? Poninya ganti.
Tapi bener itu semua. Nah ini yang denger di audio podcast kayak oke, gue harus banget nonton video Harus banget podcastnya, gue pengen lihat. Gue mau tanya, kalau buat Monita kan lu akan ngasih, lu berani jujur nggak? Dan kejujuran lu apa yang akan cara lu ngomong itu gimana? Jadi kalau gue nih ya? misalkan Monita yang setahu ini terus Bung nih dulu nih kayak gini. By the way Monita panggil gue Bung. Gitu. Oke. Gue panggil Monita Nona. So, ya. Karena kita berdua dari Maluku kan. Iya. So, mantap. Ya Bung Nona. Kalau gue Monita kasih nih lihat ini terus gue bilang aduh gila bajunya kenapa itu gitu. Terus udah gitu poninya kenapa kayak gitu. Padahal ya maksudnya udah tahu itu pasti dia didandanin lah gitu kan. Dan kalau denger tadi kayak kenapa dia diseret-seret gitu ya nyanyinya ya gitu. ini lo ngomongnya langsung ke Monita nih ceritanya. Oh iya, kalau masa kayak gini sih kita bisa lebih honest ya. Gitu untuk nilai-nilai kayak gini. Kadang gue juga dia juga nggak perlu nanya, lihat dari muka dia juga udah tahu dia kenapa di situ. Kalau sekarang kalau tanya selain dari looks dari kan tadi kan bilang nyeret-nyeret, tapi cara lo ngomongnya gimana? Lo akan ngomong ke wanitanya itu gimana? Oh kalau gue boleh nggak tahu orang bilang lihat ke Monita. Tapi Nona, masa lo bakal ngomong Nona nyeret banget sih ngomongnya, bakal kayak gitu nggak? Cara ngomongnya gimana sih? Gue pasti akan ngomong. Non itu baju kenapa? Pasti gitu akan gitu ya. Mulainya pasti gitu dan itu poni sih kayaknya mesti ganti sih. Gitu. Gua akan kayak begitu gitu. Malah kadang emang kayak kemarin kata temen gue gila lu ini juga ya maksudnya harsh truth juga gitu. Kadang gue ya udah gitu. Kasih begitu gitu. Kalau Monita lebih kayak Bung mungkin ini kali ya Bung ya mungkin ya Monita lebih gitu. Gimana bro? Sebenarnya gini, gue ada beberapa sih. Yang pertama menurut gue karya itu bagian dari inovasi. Dimana setiap karya itu mau itu sedikit mungkin pasti ada bedanya. Sama persis sama teori inovasi. Lalu di inovasi itu ada yang namanya radical innovation sama disruptive innovation. Dimana itu yang biasanya nggak dikenal sama orang-orang kebanyakan. Contohnya misalnya Walkman deh. Dulu Walkman launching dimusuhin sama semua orang, dikasih feedback gila-gilaan, nggak didengerin sama sekali. Itu dia bukan pendengar feedback yang baik. Hasilnya apa? Sukses banget saat itu. Begitu. Tapi munculnya era digital, dia juga masih tetap nggak dengerin feedback. Hancur sekarang. Begitu. Nah jadi ini ada dua sisi nih. Jadi gue ngerti banget apa yang tadi Bayu bilang. Sebagai idealis, sebagai yang punya visi, itu tuh lo ada saatnya lo harus nggak dengerin feedback. Ini menurut gue ya. Oke. Jadi pertanyaannya lebih ke gimana caranya kita itu atau lo menyeimbangkan idealisme dan feedback. Gimana caranya lo mengkurasi feedback mana yang mestinya masuk ke lo. Soalnya kalau enggak, karya lo jadi karya orang. Bukan karya yang ada di visi lo dan ntar lama-lama lo kayak sebel sendiri. Terus lo malah malas berkarya jadinya. Itu bener-bener banget gitu dan contohnya juga akurat banget Walkman gitu. Nah makanya tadi gue bilang gue tanya dulu sekarang, gue lebih nanya dulu lo gimana, menurut lo gimana. Padahal gue udah ada di sini. Oke. Padahal gue udah ada di sini. Visi lo masih ada gitu. Nah tinggal gue cari siapa yang paling kena nih di sini gue. Tinggal digabungin gitu. Jadi tetap idealisme gue nggak hilang sebenarnya. Gitu, tapi gue lebih bisa dengerin orang nih maunya apa gitu. At least dia bisa keluar. Nggak dia, aduh enaknya di gini tuh. Nggak gitu. Jadi dia udah punya thought untuk kayak bisa apa ya indikasi untuk kayak harusnya gini loh gitu. Jadi gue udah harus dengerin dia dulu gitu. Oh ya kayak gini. Udah keluar semua kan. Nah lo tadi gini kan, itu bener tuh. Nah tinggal kayak begini nih, harusnya kayak gini. Jadi sebenarnya gue udah ada di sini, udah ada idealisme gue udah ada sekarang ya. Kalau dulu gue nggak ada cerita, kalau dulu maksudnya ini kayak songong gitu misalkan, kayak songongnya gitu, rese-resenya gitu, gini aja terus, oh nggak enak nih, oh nggak gini aja gitu. Kalau dulu gue bisa kayak begitu. Nah sekarang gue udah ada gitu. Dari rumah gue udah pelajarin atau di studio pun gue udah tahu gue maunya gini nih gitu. Tapi gue pengen tahu dia dulu gimana gitu. Tapi ya itu dia idealisme gue
nggak hilang. Walaupun misalkan idealisme gue, wah kayaknya gue terlalu egois nih gitu. Setelah gue denger pendapat dari mereka atau masukan dari mereka enaknya begini, gue bisa ambil dari mereka gitu. Akhirnya jadi satu gitu. Jadi satu, ya itu dia kolaborasi. Enak Jadi banget. lebih ke feedback itu memperkaya visi awal lu gitu ya, bukannya mematahkan visi lu. Yes, gitu. Tapi feedback dari orang itu bisa memperlengkapi visi lu gitu. Dan artinya dengerin semua feedback, tapi belum tentu semua feedback itu kita olah. Oh, Iya, benar ya. betul. Mungkin juga yang jadi banyak masalah itu kali ya. Banyak orang mau dengerin feedback dan semuanya ditelen. Nah, Sampai kira benar yang Brox bilang tadi tuh kayak akhirnya dia kesel sendiri. Harusnya kan gak kayak gini. Nah dulu kenapa waktu itu gue memutuskan untuk oh iya gue solo karir. Pertama gue di grup kan, namanya Pasto berempat gitu kan. Nah di situ gue yang sering ide gini. Tapi member yang lain yang eksekusi gitu kan, member yang lain yang eksekusi gitu. Nah sekarang gue memutuskan untuk oh ya solo karir lah gitu. Tapi gue mau yang beda. Gimana caranya gue nggak mau sama kayak dia nih gitu, si A nih yang udah jalan duluan as a musician, as an artist gitu. Gimana caranya yang beda tuh gimana gitu. Akhirnya di album pertama bikin Tanpa Boundaries gitu. Gue nggak mau tahu, oke seegois itu gue nggak mau tahu gimana caranya kita beda, bodo amat dengan apa yang orang bilang, label bilang gitu kan. Blocking feedback lah. Blocking feedback gitu. Nah itu yang dibilang tadi idealisme itu gitu, nggak usah dengerin orang gitu. Nah ternyata bener itu. Menurut gue album pertama gila banget gitu karena bisa kayak begitu gitu, kita nobody, kita independent label tapi bisa se mainstream itu gitu. Nah itu hasil dari lo nggak dengerin feedback orang gitu. Nah tapi sekarang seiring jalan, nah itu yang gue bilang proses kan, oh kita udah nggak bisa kayak gitu lagi, gitu, kita udah nggak bisa yang kayak gitu lagi, kita nggak bisa gitu. Karena sekarang orang udah nemuin udah bisa gunain medianya sendiri, udah punya gunain ini sendiri gitu kan. Yang orang pikir, oh gue bisa lebih egois nih gini, enggak ternyata gitu. Ternyata hubungan tuh penting banget gitu sekarang. Kembali ke hubungan ternyata ya. Oh lo nggak mau begini, oh gue bisa kok sendiri gini. Oh enggak, kita kan nggak mau itu sekarang gitu kan. Bener banget. Pikiran kita kan berubah-ubah ya. Saya seiring berjalan waktu, pengalaman, cara kita berpikir, cara pandang kita berbeda sehingga cara kita menerima dan memberikan feedback juga pasti beda-beda gitu. Kalau soal idealisme buat gue itu lumayan core banget sih, lumayan core banget. Nah, jadi dari awal waktu ini nggak apa-apa gue bawa-bawa ke belakang, tarik ke belakang Gak lagi. apa-apa kan tadi kita nonton Indonesian Idol 2005. Karena gue ngerasa yang sepanjang perjalanan karir gue itu kebanyakan tuh isinya feedback. Dari waktu di Indonesian Idol gue harus dengerin komentar juri setiap minggu. Suara lo kayak bebek, suara lo kayak ini, suara lo kayak Itu lu anak-anak. actually denger feedback kayak gitu tuh, suara lo kayak bebek. Itu live 1 juta di seluruh penonton Indonesia, live di seluruh TV Indonesia, gue harus denger kayak suaranya kayak bebek, kayak menurut gue lo kurang pantas deh ada di ajang kompetisi ini. Kayak gue di situ harus sok manis, oh ya terima kasih. Tapi saat itu juga gue nggak terlalu dengerin feedback mereka karena goal gue cuma yang penting gue berhasil nyanyi, nggak kecekek suaranya, gue udah selesaiin lagu, udah cabut, dia mau ngomong apa ngejelek apa, yang penting gue berhasil conquer momen itu. Oh nah. Karena itu goalnya itu. Karena goal gue bukan kayak lu terserah mau ngomong apa aja, yang penting gue bisa selesaiin lagu gue. Karena buat gue itu pengalaman pertama gitu. 17 tahun nyanyi di depan banyak orang, jadi gue gak peduli lu ngomong apa, yang penting gue bisa selesaiin lagu gue. Buat gue saat itu feedback gak penting, kayak bodo amat. Sampai dulu masih zamannya Milis kan, orang-orang ngomongnya pedes banget, sekarang netizen ya. Dulu Milis kayak suara apaan tuh kayak gitu, kompetisi kayak gila, gue kayak bodo amat, serah gitu, yang penting gue yang ada di sini bukan lo gitu. Lumayan, jadi itu orang-orang yang biasanya nggak suka ngomong tuh biasa dalam hati ngomong kayak gitu tuh, bodo amat, yang penting gue yang di sini bukan lo gitu kan. Udah lumayan cuek tuh, jalan sampai akhirnya begitu pas berkarir, mental itu lumayan ada sih, lumayan kayak orang mental ngomong apa, gue kayak bodo amat gitu. Nah, ada satu momen di mana gue ketemu sama major label. Gue menawarkan demo lagu gue. Ini setelah album kedua waktu itu. Dengan idealisme gue yang sangat tinggi, lalala segala macam, gue maju ke label besar. Gue ketemu sama ownernya,
dia dengerin lagu gue, meetingnya 2,5 jam, tiba-tiba dia bilang gini, lagu kamu tuh ya kalau saya lagi meeting nggak bisa, saya lagi meeting ada lagu diiringin lagu-lagu kayak gini nggak bisa, terlalu berat. Terus gue bilang, Pak, lagu ini memang bukan dibuat untuk ngiringin Bapak meeting, gue bilang gitu. Lagu ini memang ada ceritanya, ada konsepnya segala macem. Itu yang pertama waktu didengar karya gue. Yang kedua dia bilang gini, oke gini, kalau kamu datang waktu kamu umur 17 tahun, waktu itu gue datang umur 20 something 26an. Kalau kamu datang ke saya umur 17, pasti kamu udah langsung saya ambil. Gue langsung kayak, oh shoot gitu. Selain gue dapet feedback yang gak enak, gue juga dapet rejection di situ kan. Ya udah gue kayak, oke, lo mau ngambil ini, gue nggak apa-apa gitu kan. Gue pulang sampai di mobil sama manajer gue kayak, apa ya yang ada di pikiran orang itu ya. Terus kayak gue nggak ngerti deh, maksudnya kayak oke, dia ada umurnya, ada segala macam, lalala, terus kayak tapi Sebut dia aja nih labelnya. dia Udah gatel banget dari Oke, sekian dari Indonesia episode kali ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Yulita dan Yurisan. major label tapi dengerin lagu orang buat meeting, gue kayak nggak masuk akal nih orang gitu kan. Kayak oh ya udah berarti idealnya dia sama idealnya gue berbeda gitu. Di situ gue akan terus jalan sama idealisme gue gitu. Ini karya gue, terserah mau satu orang yang dengerin, yang berarti emang lagu gue buat satu orang ini. Karena buat gue kalau ngomongin karya itu udah selera gitu. Kita disuguhkan berbagai macam jenis, genre musik dan lain-lain, kita nggak bisa paksain orang. Lagi pula kita sekarang udah bisa bikin market sendiri kok gitu kan. Jadi sekarang ya gue tetap pegang idealisme gue itu sih. Kalau dalam berkarya harus ada insting dan guts itu. Kalau ini yang, karena karya itu ngomongin message gitu. Kalau feedback itu lain hal. Maksudnya gue mencoba untuk membeda-bedakan itu sih. Karena kalau dari soal karya itu soal tentang apa pesan yang mau gue sampein. Dan pesan yang mau gue sampein itu mutlak. Tapi kalau soal pemilihan musik itu gue bisa lebih terbuka. Oke, gue kerja sama siapa, eranya sekarang kayak gimana ya, makanya feedback itu lo terima. Feedback itu gue terima. Jadi kayak cara memilah-milah feedback sih itu. Kalau feedback yang kayak mengguncang core atau prinsip dasar lo dan itu nggak sesuai dengan prinsip dasar lo, ya jangan diterima gitu. Tapi kalau itu bisa memperluas area penyebaran pesan lo melalui lagu, itu sepatutnya diterima gitu. Kayak makanya single terakhir gue yang judul Saat Yang Abadi, gue masukin unsur-unsur yang agak elektronik gitu. Kayak yang ngasih feedback siapa ya? Apa? Bayu pasti tentunya ada. Gue langsung tanya sama dia, menurut lo kalau gue udah mulai kerasa. Iya, menurut lo kalau gue bikin kayak gini terlalu maksa nggak, atau gue terlalu wannabe nggak gitu? Enggak kok, ini kan down trippy gitu, jadi tetap gue yang smooth, tapi ada touch yang lain gitu. Jadi kalau ngomongin feedback dalam berkarya, menurut gue idealisme harus tetap dipegang. Tapi kalau dalam strategi bisnis musik kita, itu lain hal lah gitu. Kita tetap harus ngeliat sekarang kayak gimana sih di digital era ini tuh kayak gimana gitu. Gue ada satu pertanyaan nih buat lo, Mon. Lo pernah nggak dapat satu feedback tentang idealisme, tapi dengan lo ngambil feedback ini, idealisme lo makin kuat. Makin kuat. Jadi tapi lo nerima feedbacknya, bukan lo lawan. Pertanyaan bagus. Lo menerima ke feedbacknya malah, oh iya bener nih kayak gitu. Atau wow, gue harus berubah. Tapi dengan gue berubah, idealisme lo malah makin keluar gitu. Pernah ada nggak momen gitu dan datang dari siapa gitu? Ada beberapa sih. Waktu momen gue memutuskan untuk bikin album pertama gue. Awalnya kan gue kan nggak mau bikin sama Mas Indra Lesmana yang semua orang tahu dia memang jazz musician gitu kan. Awalnya tuh gue mau dimasukin ke girl band gitu, lebih industri, lebih apa segala macam. Terus gue nggak bayang lo jadi Blackpink. Makanya kan, mungkin gue udah lebih terkenal dari sekarang kali. Kalau gue sampai jadi girl band itu mungkin gue jadi lebih terkenal, mungkin follower gue udah berapa puluh M kali ya. Tapi terus itu bertentangan sama apa yang sebenarnya di dalam gue gitu. Kayaknya kalau gue harus nyanyi kayak gitu, gue nggak mau. Pertama gue nggak kayak gitu. Kalau gue harus maksain jadi kayak gitu, gue akan tersiksa mungkin sepanjang beberapa tahun karir gue ke depan gitu. Akhirnya ya udah gue itu lagi balik lagi ke hubungan. Gue ngobrol banyak sama Mas Indra Lesmana dan beberapa cara pandang dia tentang musik itu menarik hati gue gitu. Dia nggak mulai kayak lo harus nyanyi jazz, enggak. Dia mulai dari dia ngasih tahu musik tuh apa, ini tuh apa. Jadi kayak itu connect sama panggilan di dalam my inner calling gitu loh. Itulah yang bikin gue sampai sekarang masih bertahan dengan tujuan gue di musik tuh ya cuma buat to spread the message aja melalui musik gue gitu. Jadi kayak gue ambil, walaupun akhirnya orang lain bilang sebenarnya lo terlalu cepat bekerja sama dengan Indra Lesmana dan ngambil genre jazz itu di usia
19 tahun, lo terlalu muda, lo seharusnya bisa lebih pop supaya follower lo lebih banyak, baru nanti di beberapa tahun kemudian lo masuk jalur yang itu. Tapi kalau sampai gue nggak ngambil jalur itu, mungkin pijakan gue di musik, tujuan gue, visi gue di musik nggak akan sedalam sekarang kalau gue ngambil yang lain gitu. Itu yang pertama, itu feedback yang bikin gue jadi tahu apa yang gue mau di musik. Yang kedua, pada saat ada seseorang yang bilang sama gue lagi ngomongin strategi bisnis musik gue di digital ini, gue pengen bikin website, gue pengen gini, tiba-tiba dia ngomong kayak gini, terserah deh strategi lo apa aja, tapi kalau gue nonton sama lo, waktu itu gue pernah sempat nonton lo, nggak tahu di mana, kayak mendingan gue denger CD lo daripada gue nonton lo live kayak. Kayak, terus gue tanya kan, itu juga gue sempat kayak, wah itu direct feedback banget. Direct feedback dan in your face banget kan, gue kayak gue nggak siap saat itu, gue lumayan down tuh kayak lo nonton di mana, karena memang ada tahun-tahun di mana band gue ada banyak transisi gitu karena band gue sibuk, jadi gue sama sekali nggak ada pemain, jadi gue harus cari pemain lain gitu. Lo nonton gue pas kapan? Karena gue pengen tahu, di manggung yang kapan nih lo lihat gue kurang oke. Jadi gue bisa belajar juga kan, oh berarti kalau dengan formasi ini gue kurang oke. Sebelnya dia nggak bisa mention, nggak tahu deh, gue lupa nonton yang mana, pokoknya nggak oke lah gitu. Jadi mendingan lo urusin dulu lah karya lo daripada lo ngurusin strategi lo gitu kayak. Yang bikin gue marah, gue menerima feedback dia, tapi gue marah karena dia nggak bisa menyebutkan kapan, sehingga gue nggak bisa buka buku untuk belajar lagi gitu loh. Makanya feedback tuh harus spesifik ya. Itu juga gue kurang hati-hati karena gue membiarkan feedback dia tanpa gue berpikir dengan jernih juga gitu. Konteksnya apa, di mana, gue udah keburu kepukul duluan gitu. Padahal sebenarnya mungkin dia nonton emang pas gue bandnya lagi pas yang nggak oke itu, atau mungkin apa. Dan buat gue kritiknya nggak membangun, tapi ada yang bisa diambil. Oke, berarti gue harus bikin pembaharuan di aransemen musik gue. Makanya di single gue yang baru, gue bener-bener kayak gue keluarkan my dark side, langsung menggebu-gebu. Ada yang memang lo harus nggak dengerin gitu kan, gitu. Gue jujur waktu itu gue sebelum gue masuk jadi solo gitu, as a soloist gitu, masuk solo karir, gue ada major label yang memang mau gue gitu kan. Begitu meeting, oke nih lagunya nih, nanti kita bikin kayak Wali. What? Bukan jelek, bukan, no, tapi jauh kok bisa mikir ke situ gitu. Iya, karena mereka kan sukses nih, mereka gini-gini. Nah itu bahayanya. Nah itu yang menurut gue nggak perlu didengerin dan feedback kayak gitu. Jadi gue kayak nggak bisa kayak begini gitu. Nah itu bahayanya, kayak mereka udah nemuin kayak formula kan. Oh ya kita bikin lagi. Nah itu yang jadi zona nyaman nanti yang bikin hancur. Gue udah baca itu ya, akhirnya gue itu yang salah satu yang nggak usah didengerin sebenarnya gitu. Dan kita tahu batasan kita juga, dan kita bisa lihat ya insting guts gitu kan, yang Monita bilang tadi. Kalau kita kayak begitu akan bagaimana nih, kita kebayang gitu, kayak nggak mungkin gitu. Itu yang harusnya kita nggak dengerin. Iya. Untuk tahu feedback mana yang perlu diterima, mana yang enggak, itu kayak tetap ujung-ujungnya balik ke kita sih harusnya. Kita yang sebenarnya paling tahu apa visi kita, paling tahu goal kita, paling tahu diri kita gitu. Dan mungkin gue nambahin gue coba jahit sama yang Monita bilang tadi, bahwa lu juga harus valid nih feedback ini, yang ini valid nggak ya sama orang-orang kepercayaan lo, apakah mentor lo, dan kalaupun dapat feedback harus dari someone yang valid. Tadi kayak Mas Indra kan valid lah feedback dari Mas Indra. Kalau misalnya ibaratnya ngasih feedback Timmy ke lo kayak lu nyanyi aja, lu ngomong aja fals. Kayak gitu kan. Satu nih terakhir, hasil dari lo mempertahankan idealisme lo karena dengerin feedback yang valid. Yang tadi si label yang mereject gue itu, yang bilang lagu gue buat mengiringi orang meeting itu, Pak Cila. Coba dilihat. Zoom nggak? Lagu yang Bapak bilang mengiringi meeting itu sekarang di YouTube viewernya 13M Pak. Ya nggak sih, ini karena kerja sama gue dengan partner gue. Lagi belum monetize apa aja. Tapi take out yang bagus banget, maksudnya feedback harus kita dengerin kayak tadi. Ini gue suka banget sih, maksudnya yang kita denger dari Bayu sama Monita. Bagaimana Bayu yang tadinya nggak dengerin feedback sama sekali, sekarang jadi seorang Bayu Risa yang sekarang
dengan single barunya ya Bay ya, Something in You. Asik banget. Yang tadi Tim, yang ini kita kan mau ngasih feedback nih, masih ada utang tuh. Aduh, gue sebenarnya tadi ngalihin. Gue sebelum di close sama Tio, gue kayak gue boleh nggak nih balikin ini kayak. Gue yang udah gak sabar nih pengen ngasih feedback. Tapi kita yang ini kita ngalihin. Yang ini kita nggak nonton. Oh gitu. Kita cuma dengerin. Oh wow. Dan dari audionya ini, silahkan kasih feedback. Oke, kita udah siap? Siap. Mari kita dengarkan. Dibuka aja, dibuka. Mukanya Bayu tegang. Masa dia nggak pernah lihat yang ini kalau? Oh udah. Oh udah ya. Stalking. Wah ini personal ini. Wah ini personal ini. Apa kalau personal kita bawa ke minggu depan? Episode 4 nih. Oke, kalau gitu personal aside. Oke. Secara ini. Personal aside, secara karya. Oke. Feedback lo apa buat Bayu di situ? Kalau secara karya, gue dengerin ini kayak buat gue nggak ada sih penyanyi di Indonesia cowok yang kayak gini. Oke. Itu yang pertama. PS, abis ini PS. Kalau yang kedua, ini pertama kali banget gue denger Bayu nyanyi kayak, apaan sih ini orang berisik banget kayak gitu. Tapi setelah gue ngerti cara dia nyanyi atau dia nyanyi kayak gitu, ternyata emang stylenya kayak gitu. Begitu gue pelajarin musiknya, liriknya, makanya cara dia nyanyi kayak gitu, cara dia ngungkapinnya kayak gitu. Jadi sebenarnya semuanya ada latar belakangnya gitu. Jadi dulu emang gue salah aja karena gue ngasih feedback karena gue nggak kenal dan gue nggak tahu latar belakangnya, coming fromnya apa, dia bikin karya seperti itu, dia nyanyi seperti itu, gue asal kayak berisik gue nggak suka gitu kan. Tapi setelah gue tahu kayak tapi itu feedback pertama lo itu, berisik gue gak suka. Iya. Itu feedback pertama lo. bener. Wow. Lo actually dibilangin gitu gak waktu itu awal-awal ketemu? Apa itu feedback dari dalam hati yang lo gak pernah keluarin, Mon? Udah pegangan ya dalam gak apa-apa kan ya. Kita tetap bersama ya, kita tetap bersatu ya setelah ini. By the way, episode 4 kalian tetap datang kan? Tapi emang gitu, emang dia kasih feedback gitu justru sebenarnya gitu. Gue suka sih, walau maksud gue adalah feedback itu artinya kan kejujuran seseorang ya, tapi belum tentu itu benar. Dan belum tentu itu salah. Tapi at least feedback itu harus keluar dulu supaya bisa dibicarakan, supaya bisa kita buat menjadi sebuah hal yang konkret. Apakah itu let's agree, apakah ini gue jelasin backgroundnya, yang ngasih feedback bisa berubah, ataupun yang denger bisa, gue sekarang musik gue lebih bagus lagi, apakah bisnis gue bisa gue beginiin. Tapi yang gue lihat dari tadi semua adalah feedback itu artinya memang harus, tapi proses untuk dilatih ya. Ini bukan kayak ini tips satu tips besok bisa feedback, tapi melalui prosesnya ketemu orang, kenal sama banyak experience. Kalau lu berdua cerita kan dari umur berapa? 17-an tuh setiap ngomong belasan dulu gua tuh nggak bisa. Umur 17 dikatain suara kayak bebek di depan Indonesia sih gue stres gitu kan. Kayak bebek terus dia bilang kayak lo mendingan jangan jadi penyanyi tapi lo jadi ini aja double film kartun. Asli itu kayak tapi saat itu gue kayak bodoh. Lu mau ngomong apa lagi sebenarnya sekarang? Bisa nih gue ungkapkan semuanya. Sekarang satu musik 13 Keren. Gue bener-bener, buat gue yang gue dengerin dari tadi Tim, kayak emang lo harus dengerin semua feedback, tapi cara lo nelennya itu beda-beda. Apakah itu lo terima tapi lo mau get back to it, kayak gue jadi akan lebih baik, atau lo terima dan lo ambil bagusnya, tapi semuanya harus benar-benar lo filter dari awal kayak gitu kan. Yang tadi kayak Brox tanya juga sama kayak gitu. Dan intinya nggak apa-apa, harus balik ke kitanya sendiri. Kayak kita nggak akan pernah bisa nggak pernah bisa menolak feedback orang. Orang pasti akan ada orang yang kayak langsung kayak tadi, menurut gue lo jelek, menurut lo gini. Ada juga orang yang kenal dan hati-hati gitu. Kita nggak bisa membatasi orang. Kita akan selalu ketemu dengan tipe banyak-banyak orang. Jadi menurut gue balik lagi ke kitanya, ke diri kitanya gitu. Setelah kayak berjalannya waktu, ternyata dalam kerjaan harus dari kita yang punya cukup pengendalian diri sama kebijaksanaan untuk memberikan feedback dan menerima feedback. Kalau dari gue lebih baik kita banyak mendengar dan banyak melihat situasi dari sambil menjaga hati kita. Jadi kalau ada feedback yang tadi, ada feedback yang kadang-kadang gue siap terimanya, ada yang nggak siap terimanya. Jadi itu harus dari kitanya yang guard our own heart gitu, supaya nggak
nggak langsung kena, kita bisa punya kebijaksanaan untuk mikir, punya space untuk mikir kalau feedback ini harus gue terima, yang ini nggak harus gitu. Dan kayak ini waktunya gue beri feedback, ini bukan waktunya gue beri feedback. Jadi kayak balik lagi ke kitanya, harus punya cukup pengendalian diri untuk tahu dan membaca situasi, dan juga tahu menempatkan diri kapan harus memberikan feedback dan feedback apa yang harus kita dengar kayak gitu. Siap. Gue rasa nggak perlu dikonklusikan, itu semua sum up-nya. Sebelumnya juga Bayu juga ngomongnya udah helpful banget. Thank you Monita, thank you Bayu. Thank you guys. Buat teman-teman jangan lupa single terbarunya Monita Sesaat Yang Abadi dan single terbarunya Bayu Risa Something in You. Lucu ya, ini so sweet banget nih. Sesaat Yang Abadi Something in You gitu. Kayak ngomongin keluarnya sama juga gak jauh-jauh beda. Nice. Oke, thank you so much guys. Thank you. Thank you. Sudah datang. Chopper. Dan thank you so much juga untuk Matang _ID untuk lunch kita nanti. Thank you untuk supportnya. Kita akan menikmati lidah sapi nanti dari siap. Matang _ID. Oke, itu aja. So sampai ketemu di episode keempat. Masih dengan Monita dan Bayu. Thank you. Bye. Bye.